Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Sistem Informasi Akuntansi, akan mempresentasikan mengenai analisis siklus-siklus sistem informasi akuntansi pada PT Surya Warfa Karisma, mengenai penjualan, piutang, dan juga penerimaan kas. Pada perusahaan dagang, transaksi penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas membentuk suatu rangkaian prosedur yang saling berkaitan erat dan hal kritikal bagi perusahaan. PT Surya Warfa Karisma merupakan perusahaan yang bergerak di bidang utama trading alat-alat listrik dan suku cadang mesin. Sistem yang berjalan saat ini masih bersifat manual, dan sistem serta prosedur berjalan saat ini memungkinkan banyaknya terjadi kesalahan, terutama human error. Hal ini tentunya menghambat pendapatan perusahaan yang masuk, dan apabila dibiarkan terus-menerus dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu, dukungan sistem informasi akuntansi atau SIA yang berintegrasi dan pengendalian internal yang tepat mampu mengendalikan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas yang efektif. Karena PT Surya Warfa Karisma bergerak dalam bidang perdagangan, maka aktivitas yang menjadi prioritas adalah penjualan. Aktivitas penjualan tidak lepas dari piutang, karena piutang adalah uang yang terhutang oleh konsumen atas barang yang telah dijual atau jasa yang telah diberikan kepadanya. Piutang-piutang tersebut pada akhirnya akan ditagih menjadi kas, bisa berupa uang tunai, giro, deposit, dan lain-lain. Mengapa sistem informasi akuntansi berperan dalam siklus pendapatan? Peran sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan merupakan sebuah sistem informasi untuk melakukan kegiatan administrasi, di mana di dalamnya tergantung pengendalian internal agar semua aktivitas dapat dilaporkan secara wajar, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi sistem informasi sangat membantu para pemakai informasi untuk dapat memperoleh informasi dengan cepat, akurat, dan lengkap sehingga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan merupakan salah satu dari keseluruhan sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan yang aktivitasnya berasal dari penjualan barang dan jasa. Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan ini meliputi sistem informasi penjualan dan penerimaan kas. Fungsi yang terkait dalam siklus pendapatan meliputi: pertama, fungsi penjualan. Fungsi dalam menerima pesanan pelanggan, meminta otorisasi kredit, mengisi faktur penjualan tunai, serta menentukan tanggal dan tujuan pengiriman. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi peneliti status kredit pelanggan dan pemberi otorisasi kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi penyimpanan dan penyiapan barang yang dipesan pelanggan. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi dalam penyerahan barang atas dasar surat pesanan penjualan yang diterima dari fungsi penjualan. Yang kelima, fungsi penagihan. Fungsi dalam verifikasi pesanan berdasarkan dokumen-dokumen pesanan yang diterima. Kemudian, membuat dan mengirimkan faktur kepada pelanggan. Yang keenam, fungsi akuntansi. Fungsi pencatat transaksi penjualan, piutang, serta penerimaan kas secara periodik. Yang ketujuh, fungsi kas. Fungsi penanggung jawab sebagai penerima kas dari hasil penjualan untuk diteruskan ke bank. Yang kedelapan, fungsi pemeriksaan atau audit intern. Fungsi penanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, serta dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan penjelasannya mengenai proses bisnis sistem penjualan berdasarkan pengalaman aplikasi pada PT Surya Warfa dan wawancara para pekerja dihasilkan proses bisnis sistem penjualan pendapatan yang dibahas Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya dijelaskan oleh Saudara Rama. Apabila keluhan yang ada sesuai dengan kebijakan retur perusahaan, maka bagian administrasi akan mencatatnya ke dalam surat retur atau SR. Berdasarkan retur yang terjadi, bagian perbekalan menerima barang, retur, dan melakukan pencatatan ke dalam buku persediaan.
sedangkan SR yang diterima bagian keuangan dicocokkan dengan invoice yang diarsip sementara oleh bagian keuangan untuk digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan dan pengurangan piutang pelanggan. Barang yang diretur dapat dikembalikan tanpa penukaran atau dengan penukaran barang sejenis. Apabila atas permintaan pelanggan yang menginginkan bahwa barang yang diretur agar ditukarkan dengan barang pengganti dengan jenis dan type barang yang sama, bagian administrasi membuat delivery order retur atau DO retur sebanyak 3 rekap. Surat DO retur diserahkan kepada bagian perbekalan. Untuk selanjutnya akan dilakukan pengiriman barang seperti prosedur pengiriman standar. Nah, selanjutnya secara berkala, bagian keuangan akan memeriksa invoice untuk mengetahui piutang pelanggan yang jatuh tempo. Atas piutang yang telah jatuh tempo, bagian keuangan menghubungi pelanggan dan melakukan penagihan. Dengan adanya konfirmasi pembayaran dari pelanggan, bagian keuangan akan membuat faktur pajak standar atau FPS dan kwitansi yang kemudian akan diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran yang lengkap dan sudah lunas. Setelah menerima pembayaran, bagian keuangan mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan mengurangi piutang pelanggan. Kemudian, pada akhir bulan, bagian keuangan tersebut akan membuat laporan penjualan dan laporan penerimaan kas yang ditujukan kepada direktur sebagai pelaporan bulanan dan bahan evaluasi. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Rahmadani. Berdasarkan analisis kebutuhan informasi terhadap permasalahan yang terjadi, maka dirancang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem informasi akuntansi penjualan, piutang, dan penerimaan kas yang diusulkan. Prosedur yang diusulkan terhadap sistem informasi penjualan, piutang, dan penerimaan kas PT Surya Warfakarisma tidaklah mengalami banyak perubahan. Prosedur penjualan diusulkan terdiri dari, pada gambar ini terdapat 2 pelanggan pada siklus pendapatan, yaitu pelanggan baru dan pelanggan tetap. Pelanggan baru adalah pelanggan yang melakukan transaksi pembelian untuk pertama kalinya dengan perusahaan, dan pelanggan tetap adalah pelanggan yang sudah melakukan transaksi pembelian sebelumnya dengan perusahaan. Dengan mencatat informasi pelanggan baru dan pelanggan tetap dengan lengkap dan akurat di dalam sistem informasi akuntansi, perusahaan dapat menganalisis data dan informasi untuk meningkatkan strategi pemasaran, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, serta meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Kegiatan penjualan berawal ketika bagian administrasi menerima permintaan penawaran harga dari klien atau calon pelanggan, pelanggan baru atau pelanggan tetap, baik yang datang langsung atau melalui telepon atau fax. Kemudian, bagian administrasi melakukan pengecekan terhadap status pelanggan. Apabila pelanggan baru, maka bagian administrasi perlu mendata pelanggan dan mencatatnya ke dalam database pelanggan untuk disimpan sebagai arsip. Jika barang dan jumlah yang diinginkan pelanggan tersedia, maka bagian administrasi membuat surat penawaran harga atau SPH yang didasarkan atas daftar harga barang standar yang ada di database barang. Setelah itu, melakukan otorisasi dengan direktur. Setelah diotorisasi direktur, bagian administrasi mendistribusikan SPH sebagai berikut. SPH rangkap 1 dikirimkan kepada pelanggan dan SPH rangkap 2 untuk arsip bagian administrasi. Dalam melakukan kesepakatan harga, biasanya calon pembeli akan melakukan penawaran harga. Pelanggan menghubungi perusahaan untuk melakukan negosiasi harga yang telah diberikan perusahaan. Setelah terjadi kesepakatan harga, pelanggan akan mengirimkan surat pemesanan barang atau purchase order kepada perusahaan yang menyatakan bahwa pelanggan setuju untuk membeli sejumlah barang tertentu dengan harga yang telah disepakati. Berdasarkan PO yang diterima, bagian administrasi membuat sales contract antara dua pihak yang melampirkan kesepakatan harga, serta mencantumkan cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan jangka waktu penyerahan barang. Pada saat pembuatan sales contract, sistem melakukan pengecekan limit kredit
pelanggan yang tersedia. Apabila kredit tersedia tidak memenuhi untuk dilakukan transaksi, sistem akan menolak untuk memproses sales kontrak dan memerlukan otorisasi direktur dalam melanjutkan transaksi. Direktur juga dapat mengubah limit kredit pelanggan agar transaksi dapat dilanjutkan. Setelah meminta otorisasi direktur, sales kontrak dikirimkan kepada pelanggan. Distribusi dokumen yang dibuat sebanyak 3 rangkap ini adalah sebagai berikut. Sales kontrak rangkap 1 untuk pelanggan, sales kontrak rangkap 2 untuk bagian keuangan, dan sales kontrak rangkap 3 untuk arsip bagian administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi membuat delivery order serta sebanyak 4 rangkap serta menyertakan sales kontrak yang kemudian diserahkan ke bagian keuangan. Berdasarkan sales kontrak dan delivery order yang diterima, bagian keuangan mencatat pesanan pelanggan tersebut ke dalam invoice sebanyak 4 rangkap dengan menyertakan DO atau delivery order yang akan didistribusikan sebagai berikut. Invoice rangkap 1 untuk pelanggan, yaitu setelah melakukan pembayaran, atau invoice rangkap 2 diserahkan kepada pelanggan bersamaan dengan pengiriman barang, invoice rangkap 3 untuk arsip bagian keuangan, dan invoice rangkap 4 untuk bagian akuntansi. Jika transaksi dilakukan secara kredit, invoice rangkap 1 akan diarsip ke dalam arsip sementara oleh bagian keuangan. Sedangkan untuk transaksi penjualan tunai, invoice rangkap 1 diserahkan bersamaan dengan informasi rangkap 2 dan barang pada saat pengiriman barang. Bagian keuangan meneruskan DO sebanyak 4 rangkap dan invoice rangkap 2 beserta invoice rangkap 1 jika transaksi penjualan secara tunai kepada bagian pembekalan. Surat DO ini merupakan pernyataan yang digunakan sebagai perintah pengeluaran barang dari gudang. Berdasarkan DO, bagian pembekalan mencatat pengeluaran barang pada database persediaan. Dengan demikian, barang pun telah siap untuk dikirimkan kepada pelanggan. Pada saat penyerahan barang, bagian pembekalan melampirkan invoice rangkap 2 beserta invoice rangkap 1 jika transaksi penjualan secara tunai dan DO 4 rangkap untuk ditandatangani oleh pelanggan. Invoice rangkap 2 beserta invoice rangkap 1 jika transaksi penjualan secara tunai dan DO rangkap 1 diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti barang yang dikirim telah diterima oleh pelanggan. DO rangkap 1 untuk pelanggan, DO rangkap 2 untuk bagian keuangan, DO rangkap 3 untuk arsip bagian administrasi, DO rangkap 4 untuk bagian pembekalan. Setelah pengiriman barang selesai, bagian pengiriman mendistribusikan DO rangkap 2 yang telah ditandatangani pelanggan kepada bagian keuangan sebagai laporan pengiriman barang. Bagian keuangan mencocokkan DO rangkap 2 yang telah ditandatangani pelanggan dengan invoice rangkap 3 yang ada di arsip sementara. Lalu, berdasarkan invoice rangkap 4 yang diterima, bagian akuntansi mencatat transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan dan sistem menambahkan piutang pelanggan apabila penjualan dilakukan kredit. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan berdasarkan tanggal. Saya Ademara Meilani akan melanjutkan mengenai siklus prosedur yang diusulkan terhadap sistem informasi akuntansi penjualan, piutang dan penerimaan kas PT Suryawarpa Karisma. Adapun ketika terjadi masalah seperti klaim terhadap barang rusak, maka terdapat prosedur retur penjualan. Dalam hal ini, pelanggan harus melampirkan barang yang diretur dengan invoice serta DO rangkap 1 yang diterima ketika pengiriman barang. Bagian administrasi akan menghubungi bagian perbekalan untuk menerima kondisi barang. Apabila keluhan yang ada sesuai dengan kebijakan retur perusahaan, maka bagian administrasi akan mencatatnya ke dalam surat retur atau SR sebanyak 4 rangkap. SR rangkap 1 untuk pelanggan, SR rangkap 2 untuk bagian akuntansi, SR rangkap 3 untuk bagian perbekalan, SR rangkap 4 untuk arsip bagian administrasi. Dilanjutkan dengan siklus prosedur penerimaan pembayaran dari pelanggan yang secara berkala, bagian keuangan akan memeriksa daftar piutang untuk mengetahui invoice yang segera jatuh tempo. Bila terdapat piutang yang telah jatuh tempo telah dibayarkan pelanggan, bagian keuangan akan menghubungi pelanggan dan melakukan penagihan. Dengan adanya konfirmasi pembayaran dari pelanggan, bagian keuangan membuat faktur pajak standar atau FPS sebanyak 3 rangkap dan kwitansi sebanyak 3 rangkap
kemudian meminta otorisasi direktur. Pelanggan yang melakukan pembayaran dengan cara transfer harus menyerahkan bukti transfer kepada perusahaan. Sedangkan jika pembayaran dilakukan dengan cek atau giro, bagian keuangan harus memastikan kepada pelanggan dan bank yang bersangkutan bahwa cek atau giro tersebut dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo. Jika melakukan pembayaran, pelanggan menandatangani FPS dan kwitansi yang masing-masing berangkap 3. Bagian keuangan juga melampirkan invoice rangkap 1 kepada pelanggan, kemudian menyerahkannya beserta FPS rangkap 1 dan kwitansi rangkap 1 yang telah ditandatangani kepada pelanggan. Setelah itu, FPS dan kwitansi rangkap 1 akan diberikan kepada pelanggan, FPS dan kwitansi rangkap 2 untuk diarsip bagian keuangan, FPS dan kwitansi rangkap 3 untuk bagian akuntansi, yang menjadi bukti pembayaran yang lengkap serta sudah lunas. Sedangkan untuk transaksi penjualan tunai, FPS sebanyak 2 rangkap dan kwitansi 2 rangkap yang dibuat bagian keuangan akan didistribusikan kepada bagian perbekalan untuk dilampirkan pada saat pengiriman barang beserta invoice dan juga delivery order. Use case diagram dari sistem informasi akuntansi penjualan, piutang, dan penerimaan kas PT Surya Warpa Karisma. User requirement dari sistem informasi akuntansi penjualan, piutang, dan penerimaan kas dapat digambarkan dalam bentuk use case diagram, di mana dalam sistem informasi akuntansi yang dirancang ini terdapat 4 faktor dan 23 use case yang diantaranya saling ketergantungan. Dari uraian proses bisnis yang telah dijelaskan, maka dapat digambarkan user requirement dari sistem informasi akuntansi penjualan, piutang, dan penerimaan kas yang dikembangkan. User requirement tersebut digambarkan dalam bentuk use case diagram, di mana sistem informasi akuntansi ini dirancang terdapat dari 4 aktor dan 22 use case, yang diantaranya saling berkegantungan. Aktor mempresentasikan seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Namun, aktor hanya dapat berinteraksi dengan use case, tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Lalu, use case adalah gambaran fungsional dari suatu sistem, sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Pertama yang dilakukan bagian administrasi ialah mendata pelanggan untuk mengetahui status pelanggan. Apabila pelanggan baru, maka bagian administrasi harus mendata terlebih dahulu dan mencatatnya ke dalam database pelanggan untuk disimpan sebagai arsip. Lalu bagian administrasi akan mendata barang. Nah, dia punya extend untuk mendata tipe dan mendata merek. Nah, biasanya setelah bagian administrasi mendata barang, bagian administrasi akan membuat surat penawaran harga atau SPH. Lalu setelah terjadi kesepakatan harga, pelanggan akan mengirimkan surat PO. Setelah itu bagian administrasi akan membuat sales contract antara dua pihak yang melampirkan kesepakatan harga serta mencantumkan cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan jangka waktu penyerahan barang. Lalu selanjutnya, bagian administrasi membuat delivery order atau DO sebanyak 4 rangkap yang kemudian diserahkan kepada bagian keuangan. Setelah bagian keuangan membuat invoice, dia mempunyai extend membuat faktur pajak standar. Lalu membuat kwitansi, terus melaporkan penulis di laporan penjualan, lalu membuat laporan penerimaan arus kas, membuat laporan piutang apabila penjualan dilakukan secara kredit. Kemudian dokumen-dokumen tersebut diarsipkan menurut tanggal. Pelanggan dapat melakukan klaim terhadap barang yang rusak atau kondisi lain yang tidak sesuai dengan pesanan, maka bagian administrasi menangani keluhan pelanggan tersebut dan mencatatnya ke dalam surat retur sebanyak 4 rangkap. Surat retur rangkap 1 untuk pelanggan, rangkap yang kedua untuk bagian akuntansi, dan rangkap 3 untuk bagian perbekalan. Nah, rangkap 2 yang diterima bagian akuntansi dicocokkan dengan invoice yang sudah diarsipkan. Lalu, surat retur ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan dan pengurangan piutang pelanggan.
Apabila atas permintaan pelanggan yang menginginkan bahwa barang yang diretur agar ditukar dengan barang pengganti dengan jenis dan tipe barang yang sama, maka bagian administrasi membuatkan Delivery Order Retur atau DO Retur sebanyak 4 rangkap. Surat DO Retur ini diserahkan kepada bagian perbekalan untuk selanjutnya akan dilakukan pengiriman barang seperti prosedur pengiriman barang standar. Untuk bagian akuntansi, mereka melakukan update piutang untuk melihat piutang pelanggan yang akan segera jatuh tempo, lalu membuat laporan jurnal penjualan, membuat laporan jurnal penerimaan kas, dan membuat laporan jurnal retur penjualan. Lalu manajer keuangan menilai pelanggan dengan melihat data historis transaksi penjualan. Ada 5 karakter yang dilihat oleh manajer keuangan. Yang pertama karakter capacity, capital, collateral, dan condition, di mana pengukuran menggunakan data historis penjualan per bulan, pembayaran pelanggan, jumlah retur pelanggan, dan lama langganan. Sebagai penutup dari kelompok kami, dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, kesalahan user atau human error seperti masalah pencatatan, khususnya pada bagian penjualan, piutang, dan penerimaan kas, dapat berkurang, serta mampu memberikan informasi kepada manajer untuk mendukung tugasnya. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang dikembangkan akan secara otomatis memberikan peringatan kepada user dalam hal pemberian piutang. Untuk lebih sempurna, perusahaan perlu mengintegrasikan modul lainnya dalam sistem informasi akuntansi penjualan, piutang, dan penerimaan kas yang dikembangkan ini demi mendukung kegiatan operasional yang meliputi subsistem pembelian, persediaan, dan penerimaan kas ke dalam sistem informasi akuntansi penjualan, piutang, dan juga penerimaan kas. Sekian dan terima kasih.